Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Shadaqallahu azim. Ibu-ibu rahimakumullah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang mulia, hari agung, hari Jumat ini kita bisa bertemu, bermuwajahah untuk sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah dengan wasilah kajian tahsinul Quran. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan alam suri tauladan kita, yakni Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Sebelumnya ibu-ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, keluarga sehat. Alhamdulillah. Dan sekarang teh tanggal tua ya. Tanggal 20 tanggal tua sekarang teh. Iya. Nah, kita awali dengan tilawah ibu-ibu ya. Di surat An-Nahl. An-Nahl. Untuk tilawah sama-sama sudah kita laksanakan ya. Mudah-mudahan tilawah ini menjadi awalan kita untuk mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan gitu ya. Nah, karena apa? Perintah Allah awal itu dalam Al-Qur'an adalah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Setelah membaca, maka kita tilawah ya, tadabbur, memahami begitu ya, dan mengamalkan. Nah, maka dalam kisah dikisahkan suatu ketika Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Wahai Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah?" Maka jawab Ummul Mukminin, akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Nah, kenapa ini disampaikan? Karena penting ya. Karena boleh jadi banyak orang yang dia itu Al-Qur'annya dekat gitu ya, tapi pengamalannya mungkin boleh jadi kurang ya. Mungkin viral ya baru-baru ini kita kenal Hafiz Quran ya. Tapi ternyata dalam muamalahnya bermasalah gitu ya. Muamalahnya masalah, berarti Al-Qur'an belum jadi akhlak gitu ya. Makanya dalam Islam ada yang disebut tawazun, seimbang gitu ya. Bahkan ayat yang kita sering baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan sempurna ya, proporsional, tapi terkadang kesempurnaan itu tidak dijaga, fitrah itu tidak dijaga ya. Makanya banyak manusia yang hidupnya tidak seimbang gitu ya, mengikuti hawa nafsunya. Maka kita ingat dalam manusia itu ada 3 potensi ya. Allah ciptakan jasad, Allah ciptakan ruh, Allah ciptakan akal gitu ya. Kalau misalnya ketiganya seimbang, maka dia akan menjadi paripurna, orang yang sempurna ya, Rasulullah contohnya. Tapi kalau ketiganya masalah, misalnya fisiknya sehat ya, akalnya kuat, tapi ruhnya masalah. Nah, maka dia akan dengan dirinya itu apa ya, melakukan sesuatu yang dilarang. Contoh Abu Lahab. Nah, Abu Lahab itu adalah orang yang fisiknya kuat ya,
Bahkan sekali tampar itu orang ngacleng. Apa ngacleng punya? Tampar apa ya? Ngacleng bu, bahasa Indonesia apa bu? Jadi ditampar itu bisa mundur. Siapa yang pernah ditampar Abu Lahab? Ali bin Abi Thalib. Ditampar langsung gitu. Ya. Karena apa? Abu Lahab itu fisiknya kuat. Ya. Usia 63 tahun. Ya. Tapi kuat ya kayak Rasulullah. Ya. Kayak Rasulullah kuat gitu. Akalnya bagus, cerdas, tapi ruhnya masalah. Ya. Kan tidak beriman. Begitu. Ya. Katanya begitu. Ya. Makamnya bau karena apa? Akhlaknya kan buruk. Dia teh sebetulnya mah apa ya? Boleh jadi bisa beriman tapi karena gengsi atau kan budak kamari sore gitu. Rasulullah teh gitu. Ada juga yang apa? Kalau itu kalau zaman sekarang gitu ya, fisiknya kuat, akalnya kuat, tapi ruhnya masalah ya tadi kayak ya tokoh tapi apa ya mengkhianati umat gitu ya begitu. Ada juga sebaliknya akalnya tidak kuat ya fisiknya tidak kuat ya ruhnya yang kuat juga masalah begitu jadi ketiganya harus sinkron begitu ya makanya ada tawazun. Hmm. Mohon. Mohon. Ini teh sebuah prediksi ya kalau dalam hadis mah karena umat Islam itu nanti itu akan seperti buih di lautan ya banyak tapi enggak apa namanya itu berkualitas ya atau seperti makanan di meja hidangan gitu ya jadi diperebutin sama semua orang gitu ya nah maka ini adalah bukti prediksi Rasulullah di akhir zaman. Nah yang paling penting adalah sikap kita ada di mana apakah kita ngikut ya kan banyak yang pengikutnya ya kiai-kiai rada apa ya kalau saya bilang sengklek gitu sengklek tapi pengikutnya teh banyak begitu. Nah itu pengikut ulama-ulama ulama-ulama jahat gitu. Nah maka Rasulullah sudah memprediksi itu dan kalau mau berfatwa bermintalah kepada hatimu ya. Hati mah dia itu akan mengarahkan kepada hal yang lurus ya hati sanubari mah gitu. Nah maka hati sanubari ini harus dijaga. Itu bu, mungkin bu tanggapannya. Memang sudah prediksi lah akhir zaman begitu. Dan nanti kan kalau akhir zaman mah orang-orang mukmin insya Allah tidak akan merasakan huru hara kiamat ya. Jadi tidurkan istirahatkan. Yang akan merasakan huru hara hari kiamat itu adalah orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang durhaka. Begitu. Nah makanya kita mengaji ini untuk menyeimbangkan. Kan tadi ada 3 potensi ya, jasad, akal, ruh ya. Nah, kalau jasad dikasih makan, kasih minum, olahraga, akal dikasih ilmu. Nah, ruh nah kita gitu ya, dikasih zikir ya. Ruh mah dikasih pengajian biar ngasah jiwa. Itu ya ibu-ibu sebagai mukadimah. Itu mungkin tanggapannya ibu ya. Mudah-mudahan tidak puas. Gitu. Paling kita semangat saja ibu-ibu ya. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang banyak tapi sesat. Nggak apa-apa banyak tapi ya ihdinas syaratal mustaqim. Ya. Walaupun memang orang-orang yang benar itu ya tidak banyak ya sebetulnya. Sedikit begitu. Tapi ya kita harus masuklah kepada orang yang sedikit itu gitu. Oke, itu ya untuk tilawah sudah semuanya ya. Beberapa mungkin sedikit
koreksi yang saya dengar ya tadi beberapa eh, kalau yang boleh yang takhawuf ya ayat berapa itu teh? Nah itu dibaca pendek ya, pendek saja. Ayat berapa tadi teh Bu? Lupa ayat 47 ya. Takhawuf. Nah, ada tasydid dan juga ada fa. Nah, itu teh karena di wakof ya. Dan berarti harus jelas hamesnya. Takhawuf. Nah, gitu. Terus kalau teh ita paling yang shinnya ya, huruf shin besar. Nah, ditambah lagi tafasinya ya. Kasyafa. Nah, kasyafa sya gitu ya. Terus kalau bulia yang zo-nya ya tadi teh ayat bulia teh yang ayat berapa tadi teh? Wa huwa kazim. Ah, itu ditebalkan. Kazim. Nah, kazim ya. Tadi agak masih tipis sedikitnya. Kalau bunyinya mah yang fi. Nah, kalau berhenti di panjangannya allazi ikhtalafu fi. Nah, tadi agak pendek ya. Nah, tapi diulang lagi alhamdulillah. Oke, masuk ke materi kita. Kemarin teh kita membahas apa Ibu-ibu masih ingat? Kalau makharijul hurufnya mah membahas huruf sin ya. Sya setelah sya teh sod apa sin ya kemana teh? Sod ya. Nah, huruf sod kemarin tehnya sya so. Oh iya, nah. Sya so. Nah, huruf sod itu dia ada di ujung lidah. Posisinya antara gigi seri atas dan gigi seri bawah gitu ya. Nah, tapi lebih dekat ke bawah. Dan sod ini punya sifat sofir ibu-ibu ya. Jadi ketika disukunkan maka dia ada suara tambahan els, els dan juga ngalir ya, ngalir rohwah els ya, is, us, us gitu ya. Kayak misalnya menyebut ustazah, nah itu pakai sod ya, us, nah gitunya ditebalkan. Nah kalau haus haus, nah bisa pakai sod, pakai sini namanya, tergantung itu mah. Sod gitu ya. Tapi kalau misalnya ibu-ibu jajan bakso, nah itu teh mah pakai sod. Bakso, nah, sod. Sosis, nah pakai sod gitu ya. Hmm. Teh botol sosro dulu mah geningan ya. Apapun makanannya, minumannya, nah itu. Nah, terus kemarin juga membahas mad tamkin. Mad tamkin itu ketika huruf ya bertemu dengan huruf ya ya. Nah, yang awalnya bertasydid, nah, terus di depannya ada ya sakinah. Tapi karena ini Timur Tengah tidak ditulis ya. Ummiyina. Nah, gitu ya. Nabiyina gitu. Yang mad tamkin. Nah, berarti mad tamkin ini adalah penutup dari hukum mad yang sejenis dengan mad asli ya. Jadi sudah kita bahas mad silah qasiroh, mad badal, mad harfi, mad iwad, terakhir mad tamkin. Nah, sudah saja habis begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mad far'i. Kan mad itu ada dua. Ada mad asli, ada mad far'i. Kalau mad asli mah berapa harokat ibu-ibu? Dua harokat. Kalau mad far'i lebih dari dua. Ada yang 4, 5, 6 gitu ya mad far'i. Nah, mad far'i ini dibaca lebih panjang ya. 2, 4, 5 sampai 6. Ada yang 2 ternyata. Nah, itu nanti ceritanya berbeda ya gitu. Nah, maka kalau yang dua harokat ya
Rumusnya adalah dengan SMS. Mengayunkan suara. Ya, sekali mengayunkan suara. Ma. Ya. Jang. Nah, kalau anak biasanya suka ngaji ya. Itu teh otomatis 2 rakaat. A, ba, ta, ta. Gitu. Ya, itu otomatis 2 rakaat. Nah, terus kalau yang dua 4 harokat, nah maka dia 2 kali mengirimkan suara atau DMS. Ma ataina ma gitu ya. Nah, terus ada yang 6 harokat. Nah, 3 kali mengayunkan suara. A ana. Nah, gitu ya. Terus ada juga yang 5 harokat, berarti 2,5 kali. Nah, 2,5 ini mah. Ulaika. Nah, ya gitu. Nah, boleh 2, 4, 6. Nah, itu. Nah, ini catatan penting ya. Metode bacaan panjang yang lebih panjang 4 sampai 6 harakat itu merupakan ukuran minimum bila dibandingkan dengan bacaan-bacaan para imam Timur Tengah. Jadi ada yang lebih panjang berarti ya kadarnya. Karena mereka nafasnya panjang, makanya ada ngaji itu mujawaz gitu ya, yang nafasnya dipanjang-panjang gitu ya. Tapi ukurannya masih gitu ya. Nah, mad far'i ini ada 2 ya. Ada yang disebabkan dengan hamzah, bisa babil hamzah, ada yang disebabkan dengan sukun, bisa babi sukun ya. Kenapa disebut mad far'i? Karena ada hamzah, karena ada sukun gitu ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah disebabkan hamzah bisa babil hamzah ya. Yang pertama yang disebabkan oleh hamzah itu ada yang disebut mad wajib mutasil ya. Mad itu panjang ya, wajib itu harus ya, tidak boleh tidak gitu ya. Wajib. Mutasil artinya menyambung dalam satu kata. Makanya kalau dulu mah ketika guru-guru ngaji menyampaikan kepada muridnya, mad wajib mutasil mah adalah hamzah ada di dalam satu kalimat gitu ya. Kalau disundakeun mah hamzah kempel dina sakalimat kan gitu ya. Sunda kan. Nah, maka wajib memanjangkan bacaan mad asli dari yang seharusnya disebabkan bertemu hamzah gitu ya. Memanjangkannya 4 sampai 6 ya. Tapi kita Imam Hafiz ya dan Asim eh, di kita di Indonesia mah standarnya membacanya 4 saja ya. Nah, ini contohnya illa masya Allah gitu ya. Wassama'i wattariq. Nah, 4 ya. Yauma tublas sarair wassama'i dzatir raj. Nah, gitu ya. Itu mad wajib mutasil. Nah, catatan penting dinamakan dengan istilah ini karena semua ulama qira, para ulama ahli di bidang qiraat sepakat wajib memanjangkannya gitu ya. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Hamzah yang mengikuti mad asli tersebut secara umum berada di akhir kata dan dituliskan secara langsung dalam bentuknya tanpa alif gitu ya. Wassama'i. Nah, jadi mad wajib mutasil mah hamzahnya itu bentuknya seperti kepala huruf ain ya, kepalanya doang tuh. Nah, beda nanti dengan mad jaiz. Nah, kalau mad jaiz mah alifnya biasanya ditulis begitu. Nah, itu ibu-ibu materi terkait tentang mad wajib mutasil. Nah, kita sedikit-sedikit saja ya. Tadi ketemu tidak mad wajib mutasil di surat yang kita baca tadi An-Nahl? Ada tidak, Bu? Ada ya? Contoh mana nih? Fa idza jaa
ajaluhum. Nah itu ayat 61 yang Budiana baca. Nah itu ada mad wajib mutasil. Terus apa? Yang mana lagi? Yang dibaca Bulia juga ada ya. Ayat 50 berapa Bu? 59 ada ya. Yang mana Bu? Ayat berapa Bu? 61. Oh, entar. 61 teh. Nah, itu mah beda lagi ya. Bukan itu mah. Dia mah mad lazim ya. Seperti di kata waladhdallina, mad lazim ya. Nah, di sini juga ada di akhir kalau nggak salah ya mad lazim teh. Jadi adanya apa namanya tuh hamzah ya, di depannya ada tasydid. Nah, gitu. Nah, mad lazim karimi mustaqol halaman 28 ya. Songkhoh ya. Dabah. Gimana, Bu? Ayat 59. Nah, itu mutasil, betul. Ala sa'a ma yahkumun. Nah, itu ya mutasil. Karena ada mad, yang madnya itu yang mana ibu-ibu? Yang disebut madnya yang mana? Yang alif memang. Yang sebelum A itu ada huruf apa itu? Huruf. Nah, alifnya ada di huruf apa ibu-ibu? Bisa ya. Nah, jadi alifnya ada di huruf sa. Ya, jadi yang disebut madnya itu huruf sa itu. Sa di depannya ada hamzah ya, gitu. Itu juga sama, Bu. Yang madnya itu yang mana, Bu? Yang su. Tapi mad tobi'inya wawu eta mah gitu. Ya. Alif. Ya. Ya, tidak selalu alif. Bisa. Pokoknya memanjang sebelum hamzah. Ming su'i. Nah, su-nya itu mad ya. Nah, kalau tidak ada hamzah itu ming su ya. Tapi ada hamzah jadi panjang. Ming su'i ma busyirobih. Nah, ya. Ternyata banyak di Al-Qur'an itu mad wajib mutasil ya. Ada lagi, Bu? Gimana tah? Yang dibaca teh Ita ada nggak? Ayat berapa? Ayat berapa, Bu? 49. Nah, betul. Wal mala. Nah, yang madnya itu yang mana? Yang la. Ya, karena disambung jadi gitu nulisnya. Kan kalau la yang berdiri mah kayak la yastak birun la. Ini kan banyak tuh. Nah, la gitu ya. 48 juga ya. Wasama ili. Nah, yang madnya yang mana ibu-ibu? Yang mim ya. Ini gitu. Terus yang dibaca Bu Yuli ada tidak? Tidak ada yang oh iya. Pertama kalau saya mah tidak berwarna itu. Nah, itu bisa membantu yang warna itu ya. Nah, tidak ada, betul, memang tidak ada yang Bu Yuli mah. Oh, tidak ada langsung. Saya mah nyari dulu mana itu. Lebih canggih Bu Diana ada warna. Gitu. Yang ibu mah tidak ada ya. Itu mah adanya majaiz. Nah, nanti majaiz mah minggu depan ya. Cukup ya materi yang itu. Kita masuk ke huruf setelah sod. Huruf apa ibu-ibu? Do ya. Nah,
Sod titik kata Budiana ya. Sod titik itu jadi do. Nah, huruf do itu dia keluar dari lidah tapi bagian pinggir ya, atau dalam bahasa Arab itu hafatalisan ya, pinggir lidah ya, atau sisi lidah. Nah, huruf do itu dia ucapkan dengan menebal ya. Bagaimana menebalkan huruf do? Nah, menebalkan huruf do dengan pangkal lidahnya ya, atau lidah belakang naik do ya, walau do gitu. Terus kesalahan yang terjadi huruf do itu biasanya dibacanya dengan syiddah, padahal bukan syiddah ya. Syiddah itu tertahan, padahal huruf do mah dia mengalir ya. Walau walau seperti mau menelan ludah ya, walau gitu. Kalau dia syiddah walad ya, kalau walad syiddah itu walad tertahan. Kalau do mah walau, nah ya menerus gitu. Terus huruf do juga kesalahannya itu biasanya tertukar dengan huruf zo ya, walau zo, padahal tidak nempel walau do gitu ya. Walau do nempelnya bukan ke ujung gigi ya. Terus biasanya kesalahan yang berikutnya dibacanya jadi dal ya, waladoli. Nah, pasti kalau kita sudah apa namanya tuh mempelajarinya agak beda ketika mengucapkan dal sama do ya. Kalau dal mah da, di, du, bade gitu kan. Kalau do, di, du, bel. Betul sekali ya. DHA, do, di, du. Nah, itu untuk memudahkan ya. Nah, kita coba huruf do-nya ya. Do, di, du, bel. Mangga. Du, don, doni, dog, na. Minal mudni. Madi, don, doni, do. Do, di, du, bel. Du, don, doni, dog, na. Minal mudni. Madi, don, doni, do. Nah, sekarang coba seorang ya, dari yang paling belakang dulu, Bu Diana, enggak? Don, don, si Ibu Lia, enggak? Berikutnya Teh Ita, enggak? Bu Yuli, enggak?
Oke, sip. Sudah bagus-bagus ya. Paling tinggal dikonsistenkan. Jangan sampai pas ketika fathah ya jadi dal atau jadi do ya. Do, do. Nah, tapi do sisi lidah ya. Pas kasroh juga sama. Jangan di dengan di tapi di ya. Pas ketika domah juga sama ya. Bukan du, bukan zu tapi du. Nah, du gitu. Ya. Ada di menyong apa menyongnya? Pinggir ya. Do, nah itu boleh. Ya. Apa? Gimana, Bu? Manyun, jangan. Ya. Oh iya, kalau pas do mama manyun, ya. Jangan mah pas ketika fatah manyun ya. Do, nah jangan. Ya. Jadi dah, ya. Tapi do, nah bolehlah rada ke pinggirnya. Kalau saya mah biasanya dibiasakan ke kiri, walau do. Mau sama kepalanya juga boleh Bu. Walau do. Dikasiniin walau do. Ya, boleh. Untuk memudahkan ya. Atau jangan gitu kan, jangan ya. Walau do tuh aja. Ke pinggir kiri walau do boleh. Walau do kanan. Dan yang paling sempurna itu Rasulullah ya bisa dua-duanya. Saya juga agak susah walau do, nah itu dua-duanya sisinya nempel gitu ya. Tapi pasti angkat, pasti angkat. Walau aku do do. Kalau saya mah biasanya yang kiri walau bolin, walau do. Atau coba lihat Ustadz Muna Muzammil Hasbalah ya. Nah itu teh kokoh enak walau do. Kalau nggak salah nggak tahu ke kiri nggak tahu ke kanan beliau teh. Kalau saya mah bisa ke kiri walau do. Nggak apa-apa Bu, bagus. Lempeng ini walau do. Itu mah untuk memudahkan saja ya. Nggak ke kiri nggak ke kanan ya. Ininya tetap ke depan Bu. Iya pasti getar Bu. Walau do walau 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 do. Soalnya kalau belajar tahsin makharijul huruf mah sok ada serinya gitu ya. Antara kita teh apa dirasa-rasakan gitu ya. Walau do. Tapi kalau yang tidak belajar tahsin mah lempeng weh. Walado. Mana salah itu teh? Mana salah ya. Walau do. Ya. Mau lurus boleh. Walau do. Gitu. Ya, kanan juga boleh. Walau do walau do. Saya juga susah kanan mah biasa kiri wae. Walau kanan kiri susahnya. Makanya huruf do itu termasuknya adalah huruf yang sulit ya bagi orang Arab. Bagi kita juga ternyata. Gitu. Kita mah sok tertukar ternyata ya. Do teh kadang do, kadang dal. Da, wala do. Do, wala do gitu. Saya juga pernah mendengar imam ya. Kalau nggak salah namanya sama ya. Itu teh lebih ke zo, wala zo gitu. Padahal yang ZHA, zo. Kan kalimah DHA ya. Bo. Bukan DH, DHO namanya. Bo. Itu ibu-ibu untuk hari ini, mangga ada yang mau ditanyakan? Ini mas banyak praktek ibu ya. Banyak praktek insya Allah ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Oke, kalau cukup kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar 3 kali.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.